Selanjutnya juga kalian bisa membaca dan mengirimkan tugas di IMSIS dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, karena kalian ini yang kedua, kelas yang kedua setelah kelas besar, kelas 6. Kelas 6 itu sejak bulan November sudah mengumpulkan tugas di IMSIS. Nah, kalian juga kelas 3 itu adalah kelas terbesar di kelas kecil. Ngerti maksudnya? Kelas kecil itu kan salah 1, 2, dan 3. Kalau kelas 3-nya bisa, berarti kelas 1 dan 2 juga harusnya bisa. Ya, kelas 3 sudah mulai minggu lalu untuk TIK mengirimkan tugasnya di IMSIS. Lalu Mr. Agung juga kasih link tutorialnya di IMSIS, Zoom juga sama di IMSIS. Lalu kelas 1 dan kelas 2 baru mulai kemarin hari Selasa. Dan mereka sudah langsung mengumpulkan tugas. Nah, kalau kelas 1 dan 2 pun bisa, seharusnya kalian juga bisa. Karena tutorialnya sudah diberikan, kalau nggak salah Mr. Agung sih sudah share agak lama ya, 2 mingguan mungkin atau seminggu yang lalu ke wali kelas ya. Semoga wali kelas kalian juga men-share kembali begitu ya, linknya bagaimana cara mengumpulkan tugas di IMSIS, baik itu menggunakan laptop atau komputer ataupun menggunakan handphone begitu. Nah, terkhusus pelajaran TIK, tolong didengarkan baik-baik. Pelajaran TIK itu menggunakan medianya bukan buku. Ya kan? Kalau misalnya tugas yang kemarin itu kan bikin tabel ya. Minggu lalu itu kan kalian membuat tabel tata tertib sekolah. Nah, kalau misalnya kamu dapat tugas itu dari pelajaran PPKN, diminta kalian membuat tata tertib, guru yang mengajar PPKN biasanya kamu mengerjakannya di mana? Mr. Agung mau tanya. Menulis tata tertibnya di mana biasanya? Buku. Di buku. Betul. Kalian menuliskan tata tertibnya di buku. Bagaimana cara kamu mengumpulkan tugas PPKN itu? Apakah bukunya diserahkan ke gurunya atau bagaimana? Kalau lagi PJJ begini. Difoto. Difoto. Betul. Difoto dikirim ke GCR. Betul. Tepat sekali kata. Tapi tolong diingat lagi, jangan diulangi lagi kesalahan ini. Ada 1-2 anak yang selalu mengirimkan tugasnya kalau pelajaran TIK juga difoto. Ya, jadi layar komputernya, layar laptopnya difoto, dikirim ke GCR. Kalau pelajaran TIK yang dikumpulkan itu filenya. Ya, itu filenya. Karena kenapa? 1, kalau misalnya materinya sedang menggambar pakai Paint atau sedang mewarnai pakai U-Paint, kamu foto itu masih mending, masih bisa ya. Tapi tetap Mr. Agung tidak bisa memeriksa dengan teliti karena Mr. Agung hanya melihat gambar begitu. Walaupun misalkan file di Paint juga gambar, tapi kalau Mr. Agung buka filenya kamu, Mr. Agung bisa tahu kamu mengerjakannya betul atau salah. Kalau memasukkan gambarnya betul atau salah. Itu bedanya. Makanya kalau kamu mengumpulkan foto, walaupun betul, harusnya dapat nilai 92, Mr. Agung paling cuma nilainya 90. Ya, itu. Jadi kalau pelajaran TIK mengumpulkan tugasnya, yang dikumpulkan tugasnya itu adalah filenya. Gitu. Waktu masih pakai Google Classroom, kalau kamu tugasnya dari Microsoft Word atau Microsoft Excel, itu masih banyak yang bingung. Mister, saya sudah ngumpulkan ke GCR, kenapa di GCR-nya berantakan? Iya nggak? Kalau bikin puisi,
udah rapi-rapi, kenapa kalau pas saya lihat di GCR jadinya berantakan? Akhirnya apa yang dikumpulkannya? Foto. Akhirnya dikumpulkannya apa? PDF-nya. Padahal yang diminta file Microsoft Word-nya atau file Microsoft Excel-nya atau PowerPoint-nya. Nah, Selamat pagi, Mister. selamat pagi. Yang dikumpulkannya tetap Word, Excel atau PowerPoint-nya. Ya. Lambat. Berantakan itu hanya tampilan di Google Classroom-nya. Nanti bagaimana guru memeriksanya? Tenang aja, tolong diingat. Nanti guru akan mendownload dulu filenya. Setelah mendownload filenya, akan dibuka pakai aplikasi yang kalian kerjakan. Kalau pakai Word, ya Mr. Agung akan pakai Word. Ya, selamat pagi. Jadi tidak akan berantakan di Mr. Agungnya. Gak usah khawatir. Begitu juga kalau di IMSIS. Ya, jadi Mr. Agung sekarang minta tolong kalau mengumpulkan tugas komputer itu kalian ke IMSIS dan filenya yang dikumpulkan. Sebentar ya. Ini ada yang nggak tahu linknya di mana. Pagi, Mister. Maaf terlambat. Oke. Pagi, Mister. Maaf terlambat. Nggak apa-apa. Baik. Ya, begitu. Itu info yang pertama dari Mr. Agung. Jadi kalau pelajaran TIK itu yang dikumpulkannya adalah filenya ya. Dan berarti sekarang Mr. Agung tanya, kalau tadi PPKN itu kamu nulisnya kan di mana? Di buku ya. Kalau pelajaran TIK di mana kamu mengerjakannya? Komputer. Di komputer. Komputer atau laptop. Kalau di foto, file fotonya ada di IMSIS. Tadi kan katanya kalau tugas PPKN bikin tata tertib, mengumpulkannya kamu foto ya? Fotonya pakai apa? HP. Pakai HP. Berarti file foto itu ada di handphone. Kalian mengumpulkannya pasti lewat IMSIS yang ada di HP. Betul? Iya. Iya. Nah, kalau pelajaran TIK karena pekerjaannya file tugasnya ada di komputer, maka saran Mr. Agung kalian mengumpulkannya langsung dari laptop kalian atau komputer kalian. Nah, seperti yang Mr. Agung bilang di tutorial minggu lalu, ada tantangannya ketika kita harus masuk IMSIS melalui atau menggunakan laptop atau komputer. Apa tantangannya? Yang pertama adalah Ini animasi. kalian harus tahu username dari IMSIS-nya apa. Kamu harus tahu dulu. Yang kedua, kamu harus ingat passwordnya. Ya. Dan Mr. Agung sudah minta tolong ke IMSIS-nya yang mengumpulkan boleh pakai akun kamu atau akun orang tua. Tidak apa-apa. Begitu. Karena yang misalnya yang bantu downloadin waktu itu di handphone mami papi, jadi yang tahu passwordnya mami papi nggak apa-apa. Begitu ya. Itu. Nah, ada chat nih dari Leticia masih nggak ngerti. Di bagian mananya Leticia nggak ngerti? Nggak apa-apa karena Mr. Agung sekarang bikin Zoom ini memang sengaja mau tanya. Satu, ada yang sudah membaca tugasnya tapi belum mengumpulkan. Ada tiga nih, ada tiga jenis
Ada 3 jenis siswa dalam tugas ini. Kalian perlu tahu dulu. Ada 3 jenis siswa saat mengumpulkan tugas. Yang pertama, siswa yang sudah mengumpulkan tugas. Ya. Yang kedua, dia tahu ada tugas karena sudah membaca di IMSIS. Mr. Agung tahu anak itu sudah baca kalau ada tugas, tapi belum mengumpulkan. Nah, itu juga Mr. Agung harus tahu. Kenapa sudah membaca ada tugas, kenapa tidak mengumpulkan? Sifat yang ketiga adalah dia belum membaca kalau ada tugas di IMSIS. Kalau belum membaca, berarti tidak tahu kalau ada tugas di IMSIS dan berarti belum mengumpulkan juga. Nah, pertanyaannya kenapa sampai tidak tahu? Padahal Mr. Agung selalu bilang ke wali kelas, WA ke wali kelas di hari itu, tolong di-share materi hari ini sudah ada di IMSIS. Seharusnya dia sudah tahu, oh materinya ada di IMSIS dan mengerjakan. Sebentar ya. Oke, sebentar. Sama dengan link juga akan Mr. Agung pergunakan di IMSIS supaya tidak merepotkan wali kelas kalian. Kalau Mr. Agung WA ke wali kelas, nanti wali kelas kamu pas itu lupa atau lagi nggak pegang HP, akhirnya nggak disampaikan ke kalian, terlambat satu kelas. Nah, Mr. Agung juga berusaha untuk link-link Zoom ataupun bahan materi paling lambat sore harinya, 1 hari sebelumnya Mr. Agung sudah share di IMSIS. Mr. Agung usahakan itu supaya kalian malamnya bisa melihat, oh kalau ada yang harus di print ya di print, tapi kayaknya kan nggak ada yang perlu di print ya karena sudah ada bukunya. Kalau yang belum ngambil buku, ambil di wali kelas. Udah semester 2 ini. Oke, Letisa dulu deh. Letisa duluan yang chat nih. Letisa ada kendala apa? Masih nggak ngertinya di mana Letisa? Sebelum Mr. Agung lanjut. Boleh open mic Letisa. Nggak tahu bagian yang mana tadi kan soalnya terlambat, jadi lupa tadi misternya ngejelasinnya apa. Letisa sudah mengumpulkan tugas KMSIS belum? Yang di Excel. Iya, yang tugas. Sudah. Ya udah, kita tuh lagi ngomongin itu Letisa. Apakah kalian bisa mengumpulkan tugas KMSIS atau belum? Kalau Letisa sudah mengumpulkan KMSIS, berarti sudah bisa. Ada lagi yang raise hand. Livia, ada yang mau ditanyakan? Mister, Livia kan laptopnya rusak. Terus gimana, Mister? Laptop kamu rusak? Iya. Nah, gimananya itu gimana apa? Gimana mengerjakannya atau gimana mengumpulkan KMSIS-nya? Gimana Livia? Gimana mengerjakan tugasnya atau gimana caranya kamu mengumpulkan KMSIS-nya? Gimana cara ituin tugasnya, Mister? Sebentar ya. Good morning, Mister. Oke, ada 2 alternatif. Begini ya, kalau laptopnya rusak, segeralah komunikasi. Jangan mepet pas waktu di hari kamu mengumpulkan. Karena tugasnya ini berapa lama waktunya untuk dikumpulkan? 1 minggu. 1 week, betul. Jadi kalau bisa hari ini dikasih tugas, hari ini selesai, itu bagus. Tapi kalau pas hari ini dikasih tugas, hari ini laptopnya rusak, segera komunikasi. Bilang sama Mr. Agung. Jadi Mr. Agung tahu. Mr. Agung akan bertanya. Kalau masih harus diperbaiki dan waktunya lebih dari 1 minggu, Mr. Agung akan kasih solusi.
gitu ya, supaya tugasnya tidak terlambat. Yang pertama, Mr. Agung sudah ngobrol sama kepala sekolah kemarin. Bagi yang laptopnya tidak lagi rusak, begitu ya, lalu masih diperbaiki, itu seperti siapa ini, Blasius juga. Ada dua pilihan. Yang pertama, kamu boleh datang ke sekolah untuk mengerjakan tugas menggunakan komputer di sekolah. Dengan syarat janjian dulu dengan Mr. Agung. Usahakan di seminggu waktu mengumpulkan tugas supaya kamu tidak terlambat mengumpulkan tugas. Begitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang tadi malam baru mengerjakan dan ternyata rusak, baru tahu semalam atau bagaimana, langsung di itu juga kamu ngomong kalau rusak. Nah, alternatif yang kedua, kalau kamu tidak bisa ke sekolah untuk mengerjakan tugas minjem komputernya sekolah, yang kedua adalah kamu boleh mengerjakan secara manual di kertas terlebih dahulu. Ya, supaya kalian tidak terlambat mengumpulkan tugasnya. Oke? Supaya tidak terlambat mengumpulkan tugasnya. Nanti setelah laptopnya sudah betul, sudah bisa digunakan lagi, kalian kerjakan di laptop, kalian kumpulkan ulang. Kamu bilang ke Mr. Agung, Mr. Agung, tugas yang kemarin saya, karena laptopnya rusak, saya mengerjakannya di kertas. Sekarang saya sudah mengerjakan, saya mau mengumpulkan ulang. Kamu kumpulkan ulang. Dan Mr. Agung akan merevisi nilainya. Karena pasti akan beda nilai yang mengerjakannya di kertas dengan yang nilai mengerjakannya menggunakan komputer. Nanti Mr. Agung akan revisi dan Mr. Agung akan anggap tidak terlambat mengumpulkan selama tugas yang menggunakan kertas itu tidak terlambat. Oke, jelas ya? Livia, lalu tadi ada yang tanya di chat juga, Blasius, kalau kamu komputernya lagi rusak, maka kamu boleh, alternatif pertama, kamu boleh datang ke sekolah dengan janjian di rentang seminggu itu supaya nggak terlambat. Atau yang kedua, kamu bikin dulu di buku sebagus mungkin, serapih mungkin. Kalau tabel ya pakai penggaris, kalau ada gambar ya kamu gambar, berarti di situ di kertasnya sebagus mungkin, jangan seadanya dulu. Jelas semuanya ya? Ini untuk semuanya, bukan hanya untuk Livia atau bukan hanya untuk Blasius. Mengerti kelas 3 semuanya ya? Mengerti, Mister. Oke, jadi Mengerti, Mister. Ya. Mister. Kalau di rumah tidak ada komputer atau aplikasinya lagi tidak bisa dipakai, bukan berarti kamu tidak bisa belajar atau tidak bisa mengumpulkan tugas. Silakan komunikasi aja dengan Mr. Agung ya, nanti dicarikan solusinya. Lalu yang kedua, Mr. berharap karena kalian harus datang ke sekolah, Mr. berharap sih kalian semuanya sudah divaksin untuk kenyamanan semua pihak. Mr. Agung juga nyaman, kalian juga nyaman. Kalau yang belum divaksin kemarin di sekolah, baik yang sudah divaksin di sekolah ataupun di luar, di rumah sakit atau di puskesmas, dimanapun juga, terima kasih. Yang belum, Mr. Agung mengajak, yuk segera saja divaksin, ya. Tidak perlu menunggu jadwal, tinggal datang saja ke puskesmas, tinggal datang saja ke rumah sakit atau ke dinas kesehatan terdekat yang dekat dengan rumah kamu. Kalian bilang saja, saya mau vaksin untuk anak umur 6-12 tahun. Ya, dan vaksin ini kan tidak bayar. Silakan. Seperti itu. Dan yang sudah vaksin, kita akan vaksin lagi. Yang sudah vaksin di sekolah maksudnya, kita akan ketemu lagi nanti di vaksinasi yang kedua, kalau nggak salah 8 Februari di sekolah. Oke ya, itu ya Livia, lalu Blasius. Kalau ada pertanyaan yang lainnya silakan sebelum Mr. Agung lanjut. Ada lagi yang mau bertanya dulu nggak? Kayaknya nggak ada, Mister. Oke, kalau nggak ada. Alexa nggak mau vaksin lagi. Nggak apa-apa, vaksin itu sehat. Tenang aja kok. Yang orang dewasa aja divaksin ada yang nangis kok, jerit-jerit. Kalau kalian nangis jerit-jerit ya nggak apa-apa. Maklum masih anak-anak. Padahal kan nggak ini. Ya, santai aja. Supaya sehat. Ya.
Oke, sekarang Mr. Agung mau memperlihatkan kalian dari kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C, kelas mana yang paling disiplin mengumpulkan tugas ke AMSIS per detik ini? Ada yang nanya, Mister, vaksin ketiga ada nggak? Mister Agung, Bapak Ibu Guru sudah ketiga loh vaksinnya. Sejak bulan Desember kalau nggak salah, Bapak Ibu Guru di Slamet Riyadi dan karyawan sudah divaksin booster, sudah 3 kali. Jadi kalau ada mungkin kami yang 4 kali duluan. Gak usah takut, tenang aja. Mister Agung juga kalau harus 5 kali, 6 kali nggak apa-apa. Kalau untuk kesehatan, untuk kebaikan. Ya? Oke. Waktu kemarin vaksinnya itu aku agak demam. Oh, itu efek samping. Mister Agung juga waktu vaksin yang booster itu pegel-pegel. Kalau vaksin yang pertama, Aku vaksin pegel-pegel. Aku juga, Mister. Tangan aku sakit waktu itu. ya sakit lah itu suntik. Efeknya lapar sama itu doang, sama ngantuk. Nah, kalau yang vaksin pertama, Mister Agung lapar-lapar. Bener, makannya banyak langsung. Ya, vaksin yang kedua. Vaksin yang kedua, betul, ngantuk. Efeknya ngantuk, Mister Agung. Ya, itu beda-beda. Ya nggak apa-apa lah ya. Itu kan artinya apa namanya, vaksin yang dimasukkan ke tubuh kita itu sedang bekerja, begitu ya. Tuh ada yang nggak apa-apa juga. Oke, yang nggak apa-apa kita bahas ini dulu. Oke ya, nih Mister Agung mau apa namanya, memperlihatkan. Sudah ya, tidak ada yang bahas vaksin lagi ya, udah selesai. Misalnya gue memperlihatkan satu kelas mana yang sudah disiplin mengumpulkan tugas. Disiplin ini ada banyak faktor. Kenapa nggak disiplin? Karena nggak tahu atau karena bagaimana? Nah, karena masih pertama kali, kita masih maklumin ya. Kalau per tadi pagi sebelum Zoom Meet ini, Zoom Meet Mr. Agung buka, kelas 3A. Coba kelas 3A raise hand. Mr. Agung mau tahu. Semua anak kelas 3A raise hand. Bisa nggak raise hand kelas 3A? Mana nih? Cuman segini kelas 3A. Ayo, bisa nggak kelas 3 raise hand? Oke, untuk kelas 3A yang sudah mengumpulkan tugas itu 63%. 63%, artinya lebih dari setengahnya sudah mengumpulkan tugas. Ya. Lalu yang sudah membaca tugas 71%. Loh, 71% sudah membaca. Tapi kenapa 63% yang mengumpulkan tugas? Kenapa? Dari 100%, kenapa baru 71% yang membaca tugas? Berarti ada yang belum membaca sama sekali. Ya, itu kelas 3A. Oke, lower hand lagi yang kelas 3A. Thank you. Sudah memberikan angka 63%. Erlin lower hand dulu. Sekarang please raise hand grade 3B, kelas 3B. Silakan diklik raise hand-nya. Nah, ini nih generasinya 3B, gengnya 3B. 3B. Wah, ini banyak yang resen nih, kelas 3B ada 20. Dari 24. 4-nya nggak masuk atau nggak bisa resen, nggak tahu. Kelas 3B, dari 24 anak yang sudah mengumpulkan tugas, 50%. Setengahnya. Berarti dari 24, 12 anak. Yang sudah membaca, 67%. Waduh, 67% sudah baca, tapi kenapa 50% yang ngumpulin? Dari 100% anak kelas 3B, kenapa 67% yang baru baca? Berarti ya sekitar 43%-nya lagi belum baca. Kenapa ini? Kenapa? Ya, ini nanti Mr. Agung juga akan evaluasi. Oke, terima kasih kelas 3B. Sudah kasih 50%. Tolong di lower hand lagi kelas 3B. Lower hand lagi kelas 3B. Sekarang kelas 3A. 3C. Please raise hand. 3C. Iya, 3C, sorry. Please raise hand kelas 3C.
Oke, 18 partisipan raise hand, 19 dari 24. Berarti berapa orang nggak bisa raise hand atau nggak masuk? 3C. Dari 24 anak yang ada di 3C yang sudah mengumpulkan tugas itu 34%. Ya. Yang sudah membaca tugas itu 46%. Ya, 46% sudah membaca, tapi baru mengumpulkan tugasnya baru 34%. Kenapa selisihnya ini? Dari 100% anak di kelas 3C, kenapa baru 46% yang membaca ada tugas? Padahal waktunya 1 minggu. Tidak lebih dari setengahnya. Masih banyakan yang nggak baca daripada yang baca. Ya, itu. Itu adalah grafik Mr. Agung sampaikan sebelum Zoom. Mr. Agung buka dulu IMSIS. Mr. Agung ngecek nih, catat. Nah sekarang, tadi kan Mr. Agung di awal menyampaikan, silahkan yang belum mengumpulkan tugas ke IMSIS, kumpulkan sekarang. Nah Mr. Agung mau lihat, adakah perubahan kalau tadi 3A 63%, 3B 50%, 3C 34%, kita lihat per detik sekarang ada perubahan atau tidak di kelas di room untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, sudah tampilkah di layar kalian IMSIS-nya? Sudah, Mister. Oke. Sudah, Mister. Ini adalah tampilan IMSIS di guru. Pasti berbeda dengan di tampilan IMSIS di kalian. Ya kan, ada silabus kalau di guru, ada lain-lain ya. Nah kita lihat, Mr. Agung akan lihat di tugas. Kita akan lihat dulu kelas 3C. Nah, tadi kan Mr. Agung sebutinnya 3A dulu. Sekarang kita balik dari 3C terlebih dahulu. Di kelas 3C, mata pelajarannya spreadsheet. Saya klik ya, kita lihat nih. Oke. Dari 24 anak, sekarang ada 38%. Naik 4%, lumayan. Ya, dari jam 8 sampai sekarang naik 4%. Dari 46% yang membaca, sekarang ada 55% yang membaca. Artinya ada kenaikan juga. Ya kan? Tapi masih rendah. Dari 24 siswa, baru 9 anak yang mengumpulkan. Ya kan? Dari 24 siswa, baru 13 murid yang membaca ada tugas. Artinya setengahnya lebih sedikit. Kita lihat. Alexandra Devita sudah baca, kenapa belum mengumpulkan? Aku belum ngumpulin soalnya aku itu tuh aku kan kerjanya di PC, terus aku gak punya IMSIS di PC aku, ngumpulinnya di HP mama aku, gak tahu caranya gimana. Sebentar, di PC-nya bisa internet nggak? Bisa, Mister. Kalau di PC-nya bisa di internet, kalian kan sudah dikasih linknya. Saya nggak tahu nih, kelas 3C apakah sudah di-share atau belum. Saya sebentar ya. Saya stop share dulu. Saya kasih linknya di sini. Sebentar. Mana ya? Nanti boleh di ini ya. Mr. Agung, kopikan di chat ya, tutorialnya ya. Iya, temennya hilangnya enggak? Iya, mana di mana hitam di mana? Tomatnya. Ya udah nanti lagi, kerja dulu.
Nah, itu di chat ada linknya. Cara mengumpulkan tugas di IMSIS, baik itu menggunakan akun siswa ataupun Mr. Agung sih nulisnya akun siswa. Kemarin ada 2 orang, Jose ya? Jose ada nggak di sini, Jose? Ada, Mister. Nah, kemarin mengumpulkan tugasnya pakai akun orang tua dan nggak berhasil terus. Terus kebetulan juga ada kelas 1 kalau nggak salah juga mengumpulkan pakai akun orang tua. Begitu dicek, oh ternyata akun orang tuanya belum dikasih akses. Dan sekarang akun orang tua juga bisa mengumpulkan tugas. Mister, Ya, Nando? kalau kumpulinnya di mana, Mister? Oke. Oke ya, ini Mr. Agung itu nanti Mr. Agung akan ulangi sekali lagi. Sekarang mau tanya dulu. Blesius Marcelo belum baca, kenapa Marcelo? Laptopnya kemarin di upgrade jadi nggak bisa dipakai dulu. Oke, laptopnya rusak berarti kamu masih bisa baca kalau di handphone kamu sudah ada MSIS-nya. Ya, itu juga bisa. Gak apa-apa. Canda Nando belum baca juga. Why? Ini belum baca nih statusnya. Nanti kamu klik di link di chat itu, kamu bisa membaca lagi bagaimana membuka IMSIS-nya di handphone dan di komputer. Evelyn Felicia belum baca juga. Oke. Grace sudah baca tapi belum mengumpulkan. Boleh ketik di chat kenapa yang sudah baca tapi belum mengumpulkan. Alasannya kenapa, di chat aja. Lalu Grace yang belum baca pasti belum mengumpulkan juga, alasannya kenapa. Ya, silakan di chat aja biar waktunya nggak terbuang. Gracia Putri Davina belum baca tugasnya. Kalau yang sudah Mr. Agung nggak akan sebut ya. Kate Sebastian belum baca, belum mengumpulkan tugas, kenapa. Chrysoprat Skenar juga belum, dia sudah baca tapi belum mengumpulkan tugas. Lalu ini sudah ada nilainya kalau Leon karena Mr. Agung pakai buat tutorial kemarin ya. Lalu Lionel Jaya Saputra belum baca, belum mengumpulkan, kenapa. Livia Makmur belum baca, belum mengumpulkan, kenapa. Michael Charlie Chuang sudah baca tapi belum mengumpulkan, kenapa. Ray Nicholas Yong belum baca, kenapa. Pasti belum mengumpulkan. Felicia Erin Setiawan belum baca. Kenapa juga, tolong diketik aja di chat. Ayo silahkan. Blesia Annabel belum baca, belum mengumpulkan. Davira belum baca, belum mengumpulkan. Silahkan chat. Alasannya kenapa? Supaya Mr. Agung tahu. Kenapa belum baca, belum mengumpulkan, atau sudah baca, belum mengumpulkan. Kalau laptopnya rusak, IMSIS itu bisa dilihat di handphone. Ya. Nah, ini sudah sejak bulan November diinfokan. Ya, silakan. Baca apaan, Mister? Soalnya di IMSIS aku belum masuk, Mister. Kak. Gimana, Grace? Kan aku belum baca, Mister. Nah, terus baca apaan? Soalnya di IMSIS HP aku nggak tahu, Mister. Kamu sudah download IMSIS belum di handphone? Udah. Sudah. Nah, sebentar ya, handphone Mr. Agung soalnya lagi dipakai Leon juga. Nah, kamu klik saja IMSIS-nya, ya kan? Lalu ada bagian assessment, di situ ada. Kalau ada assessment, ada tugas, kamu diklik tugasnya. Nanti akan muncul ada lonceng. Tahu kan? Di situnya mungkin akan loncengnya akan ada tandanya. Oh, berarti kamu klik aja loncengnya, itu ada tugas. Ingat ya, kan buku tugas seharusnya wali kelas men-share-nya sudah di IMSIS. Begitu. Jadi kalau misalnya sarannya Mr. Agung, kalau hari ini pelajaran TIK, kemarin kamu sudah lihat di IMSIS, pelajaran untuk besok itu ada tugas enggak? Ya, karena baru TIK yang memulai tugas di IMSIS, seharusnya kamu bisa ngecek. Oh iya, di menu pengumuman dan di menu tugas. Itu, ya. Sekarang Mr. Agung tanya sama Grace. Grace tahu link ini dari mana?
Link apa, Mister? Link Zoom-nya dari mana? Taunya? Aku taunya dikirim sama Mama, Mister. Nah, dikirim sama Mama, berarti Mama tahu cara ada informasi link dari link dari guru di IMSIS, berarti Mama sudah tahu. Nah, nanti tinggal kamu ngobrol sama Mami. Coba kalau mau ngelihat tugas, Mister Agung ngasih tugas nih, hari ini aja nggak apa-apa terlambat. Nanti kan tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 12 siang. Nah, sekarang yang belum baca atau yang sudah baca tapi belum mengumpulkan, masih ada waktu. Leon, tolong keluar aja dari situ, Mister. Ayah mau pakai handphone sebentar. Nah, ini yang kelas 3A. Mister Agung nanti akan tunjukkan caranya mengumpulkan pakai ini sekali lagi. Sekarang Mister Agung mau cek lagi ke kelas 3B. Mau ngelihat ada perubahan tidak? Kelas 3B sebelum Zoom 50%, sekarang naik 55%. Ada perubahan. Sebelum Zoom 67% yang baru membaca, sekarang menjadi 71% yang membaca. Oke. Ada peningkatan, tapi kita lihat yang belum kenapa. Cindy belum baca, jadi belum mengumpulkan. Eko juga belum baca tugasnya di MSIS. Kenapa? Silahkan chat aja. Nanti Mister Agung akan baca dan belum mengumpulkan. Daniel sudah membaca tapi belum mengumpulkan. Kenapa? Itu ya. Lalu siapa lagi nih? Radit juga belum membaca tugas di MSIS, belum mengumpulkan juga. Jacob belum membaca, belum mengumpulkan tugas. Nih, Gracilia baru mengumpulkan tugas. Belum terlambat. Jordan belum membaca, sepertinya dia belum aktif nih. Atau belum membaca, belum mengumpulkan juga. Josh sudah baca, tapi kenapa belum ngumpulin? Lionel Ruselino belum baca, belum ngumpulin. Prince sudah baca tapi belum ngumpulin. Ini katanya komputernya, office-nya expired. Winsley belum baca, belum ngumpulin. Musa sudah baca tapi belum ngumpulin. Siapa lagi nih? Nah, ini Letisa mengumpulkan 2 file. Satu filenya berupa foto, satu filenya mungkin Excel-nya ya Letisa ya. Mama yang kirim. Oh, Mami yang kirim. Oke. Sudah, itu saja. Terima kasih. Ini baru berapa nih? Nonton video yang dikasih tugas. Kok nonton? Nggak tahu ada tugas di IMSIS. Nah, Mister Agung kan mengingatkan ke wali kelas, tolong diinfokan tugas sudah ada di IMSIS. Nah, ya kan? Itu seperti itu. Silakan. Itu yang kelas sebentar, Mister Agung ini dulu. Tugas, ini tugas di WA Mister Agung. Kenapa di WA? Ya, mengerjakan di handphone bisa sebenarnya di WPS. Tapi kamunya bisa atau enggak? Kalau di handphonenya bisa aplikasinya. Ada. Cuman kan Mister Agung bilang kalau mengerjakan tugasnya di handphone itu akan susah. Satu, kecil. Yang kedua, akan lebih repot. Lebih ribet gitu ya. Lupa, suka nggak sempat. Oke. Makanya begitu dikasih tugas langsung dikerjakan. Nonton video. Nah, nonton videonya itu di pengumuman. Tugasnya ada di menu tugas ya. Oke, Eko sudah mengerjakan. Tinggal dikumpulkan saja Eko. Sekarang kita lihat yang kelas 3A ya. Kelas 3A tadi 63%, apakah ada perubahan? Iya, ada. 3A sekarang yang sudah mengumpulkan 67%.
Lalu yang sudah membaca 80%. Oke, terima kasih. Kelas 3A sudah lebih disiplin lagi. Niel belum baca kalau ada tugas di IMSIS dan belum mengumpulkan. Kalista juga 2. Oh, sama saat mengerjakannya, boleh. Lalu Gabe sudah baca tapi belum ngumpulin. Davin sudah baca tapi belum ngumpulin. Siapa lagi nih? Koming, Arika tadi. Arika sudah baca tapi belum ngumpulin. Leong baru saja mengumpulkan. Michelle Indri belum baca. Ya, belum ngumpulin. Prisil juga belum baca, belum ngumpulin. Siapa lagi nih? Wendy belum baca, belum ngumpulin. Zahwon belum baca. Zahwon link Zoom aja nggak tahu kalau ada di IMSIS harus WA ke Mr. Agung. Belum baca katanya. Kate belum baca, aku nggak tahu gimana cara membuat tugas di IMSIS. Silakan, linknya Mr. Agung sudah kasih seminggu yang lalu. Ini Mr. Agung nanti harus cross check lagi ke wali kelasnya kenapa tidak disampaikan ke kalian, ya. Begitu. Dan makanya Mr. Agung bukannya mau ini ya, kalian boleh linknya channelnya YouTube-nya Mr. Agung kalian boleh subscribe atau loncengnya kalian klik. Jadi kalau Mr. Agung mengupload materi apapun itu, walaupun itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalian akan notifikasinya akan muncul di handphone kalian. Dan kalian bisa tahu, oh Mr. Agung ternyata mengirimkan ini. Karena Mr. Agung tidak melulu men-share materi di IMSIS, bisa saja info yang lain. Kenapa Zahwon tidak bisa buka IMSIS-nya? Karena sosialisasinya sudah sejak bulan November. Ya? Waktu itu aku pernah masuk, udah bisa, cuman pas besok aku kan mau coba, cuman nggak bisa lagi. Padahal aku mungkin lupa namanya atau lupa. Kamu lupa username, kamu lupa password, ya. Nah, Mr. Agung bilang, kalau kamu lupa username atau lupa password, itu bukan berarti kiamat, bukan berarti kamu tidak bisa mengerjakan tugas, ya kan? Sudah laporan belum sama wali kelasnya? Belum. Kalau belum, itu salahnya kamu. Kamu punya wali kelas, kamu harusnya bertanya sama wali kelas. Wali kelas, saya lupa username IMSIS dan passwordnya. Nanti dibantu sama wali kelasnya, dikasih tahu. Ini loh. Sebentar ya. Ini loh username kamu, ini loh password kamu sama wali kelas. Mr. Agung, kamu punya nomor WA Mr. Agung. Kamu juga bisa tanya ke Mr. Agung. Saya lupa username sama password. Nanti dibantu, dikasih username kamu apa, passwordnya apa. Di IMSIS sendiri, ya, ini Mr. Agung keluar ya dari IMSIS. Saat kita ketik imsis.com di komputer, jadi kalau di komputer pakainya, kamu masuk ke Chrome-nya terlebih dahulu. Ya, lalu kalian ketik di sini imsis.com, lalu enter. Oke, tolong semuanya fokus ke sini, ke zoom-nya. Jangan sambil main game atau ngedengerin lain-lainnya. Perhatikan dulu supaya nggak ada alasan lagi nggak bisa masuk ke IMSIS, karena sudah dikasih tutorialnya, sudah dijelaskan di Zoom. Kamu harus mencoba. Nah, waktu kamu masuk ke IMSIS di sini, kamu lupa kan mau ngisi username sama password. Ya, kamu bisa tanya ke IMSIS-nya langsung juga. Klik di sini di pojok kanan bawah. Ini ada pesannya. Kamu tinggal diklik aja. Kamu bisa chat langsung di sini. Tanya sama orang IMSIS. Ada 3 cara. Kendalanya kalau sampai sekarang kamu masih belum bisa pakai IMSIS, belum tahu caranya pakai IMSIS, kamu mau belajar atau enggak? Gitu. Sama halnya dengan Google Classroom. Dulu juga pasti kamu enggak kesulitan pakai Google Classroom. Sekarang dengan aplikasi yang baru, ayo. Kalau enggak tahu, bertanya. Ada wali kelas, ada Mr. Agung, ada langsung IMSIS-nya. Kamu bisa bertanya langsung.
Ya, di link tutorial tadi kamu juga bisa belajar lagi. Begitu. Mister Agung baca chatnya nih. Alasan-alasannya apa lagi? Sharing dari kelas 2. Oke, aku belum dikasih kata Kate. Oke, nanti Mister Agung akan komplain ya. Mister, Oke, kenapa? ini nama filenya harus nama siswa, kelas, sama absen ya? Ya, Mister Agung selalu kalau nama file itu seperti itu. Ada nama, ada kelas, ada nomor absen. Minimal itu. Supaya memudahkan kalau Mister Agung kan suka ngedownload dulu tuh semuanya. Mister Agung download dulu semua filenya satu kelas. Lalu Mister Agung copy. Bisa saja ngoreksinya nggak di sekolah tapi di rumah. Nah, kalau nggak nama filenya bukan nama kamu, itu Mister Agung suka bingung. Ini siapa yang ngerjain ya? Betul nggak? Sama seperti Mister Agung menemukan buku di luar lab, tapi nggak ada namanya. Mister Agung bingung. Ini buku siapa? Mau dikembalikan ke siapa? Mister Agung bingung. Nah, alternatif berikutnya, Mister Agung suka minta di dalam tugasnya tulis juga nama kamu. Seperti yang tadi Leticia lihat di bawah gambar bendera itu ada nama. Jadi misalnya kalau nama filenya bukan nama, kelas, nomor absen, di dalam filenya pasti ada namanya. Ya, dibiasakan nama filenya itu seperti itu. Oke? Dan ini juga tugas yang buat hari ini, ya, itu dibakarnya ada bulan sama tahunnya ya. Di bahannya, di nama filenya. Nama filenya. Nggak masalah, kalau belakangnya mah bebas. Yang penting ada nama, ada kelas, ada nomor absen. Belakangnya mau misalnya tata tertib, belakangnya 22 Januari, oh itu mah bukan nama file, itu mah judul supaya kamu mengingatkan. Yang penting nama file tugas itu selalu ada nama, kelas, nomor absen, belakangnya bebas. Mister Agung nggak terlalu, tapi depannya itu usahakan nama, kelas, nomor absen. Oke ya Grace? Terima kasih Mister. Oke, terima kasih juga. Saya lanjut lagi sekarang. Nah, akun AMSIS ini, nih Mister Agung kasih tahu. Mister Agung punya lebih dari 6 akun email. Ya, yang dibikin sendiri karena memang harus bikin emailnya banyak. Yang dikasih sama pemerintah ada, sekarang ditambah lagi dikasih sama AMSIS, ya. Nah, bagaimana Mister Agung caranya mengingat passwordnya? Mister Agung bikin dari lebih dari 6 email itu passwordnya sama. Yang kedua, Mister Agung tulis. Mister Agung punya satu notes buku harian atau buku apapun itu, Mister Agung tulis. Akun email ini passwordnya ini. Akun email ini passwordnya ini. Kalau beda, ya. Nah, kebetulan di AMSIS ini emailnya agak panjang. Kita bisa ganti kok dengan email yang sama dengan untuk GCR. Bisa ganti email yang sama dengan GCR. Misalnya, ya, Mister Agung akan masuk ke akun sebagai siswa. Ini yang punyanya Leon. Dia sudah mengganti, yang tadinya kan ada @amsis.com ya. Akunnya diganti dengan akun email yang ada di GCR. Passwordnya juga sama, passwordnya Leon. Disamakan dengan Mister Agung, passwordnya Mister Agung, ayahnya, supaya nggak bingung. Gitu. Nah, ini kita ketikkan passwordnya. Ini cara masuk ke AMSIS. Kalau kamu lupa username-nya, akunnya, baik akun punya kamu atau punya akun orang tuanya lupa, ya, silakan. Mau tanya langsung ke AMSIS boleh, mau tanya ke wali kelasnya boleh, mau ke Mister Agung juga boleh, ya. Jadi jangan ada lagi, saya nggak tahu nomor WA-nya Mister Agung. Aduh, nomor WA Mister Agung ada di setiap tutorial mungkin ya, ada di wali kelas, semua wali kelas ada, tinggal tanya saja. Oke. Setelah ketik username dan password, kita masuk ke sini, sign in. Kalau betul, nanti akan muncul nama kalian. Ya, nah ini diklik aja.
Oke. Sekarang yang nggak tahu apa, ngumpulin tugas, melihat tugas dari mana? Sebenarnya paling enak kalau bukanya MSIS-nya di laptop atau di komputer. Satu layarnya besar. Nah, misalnya besok ada pelajaran TIK sama BK atau apapun. Ada tugas nggak ya? Ada tuh. Elliot, tolong di mute dulu. Mr. Agung nggak punya waktu. Elliot, tolong di mute dulu. Nanti Mr. Agung kasih kesempatan untuk bicara. Nah, caranya kamu klik aja tugasnya. Ya kan? Nanti akan muncul di sini. Yang ada tugasnya pelajaran apa saja. Arika, tolong di mute. Nah, sekarang karena baru Mr. Agung yang memberikan tugas, berarti hanya Mr. Agung saja nih. Dan mata pelajarannya jangan kaget kalau kenapa spreadsheet. Spreadsheet itu apa ya? Ini Mr. Agung di IMSIS dibuatkan sesuai dengan yang sedang dipelajari supaya nanti di rapot yang bentuknya sertifikat itu bisa mudah ya. Tapi di judul pasti Mr. Agung kasih tugas TIK. Oh, kamu lihat. Kalau di mata pelajaran yang kamu bingung, lihat di judul. Oh, ini tugas TIK. Bulan Januari. Oh, bikin tata tertib. Oh, batas waktunya tanggal 19 Januari jam 12. Di sini statusnya punya Leon sudah uploaded. Artinya sudah dikumpulkan. Ada yang chat nih. Olah cuma mau ke toilet. Saya lanjut lagi. Terus bagaimana ngelihat tugasnya? Klik aja baris ini. Diklik sama kamu. Tuh, ada kan? Nih, silahkan dikumpulkan di room ini tugas TIK. Hari Rabu 12 Januari. Tugas ini paling lambat dikumpulkan pada Rabu 19 Januari jam 12 siang. Link cara mengumpulkan tugas ke IMSIS menggunakan komputer atau laptop akan di-share di WA wali kelas. File di bawah ini bisa digunakan untuk mengerjakan tugas atau boleh juga di-download. Jadi, Mr. Agung sudah memberikan link yang tadi Mr. Agung kasih di chat Zoom itu tanggal 12 Januari. Ya, nah makanya Mr. Agung akan tanya ke wali kelasnya, diinfokan atau tidak. Kalau sudah diinfokan, oh berarti ketumpuk-tumpuk mungkin ya. Nah, di sini ada file. Nah, ada yang WA Mr. Agung, gambarnya nggak ada nggak? Disimak tutorialnya baik-baik karena Mr. Agung bilang gambarnya nggak harus sama dengan Mr. Agung, boleh download dari Google. Ini ada gambarnya. Karena dia belum nonton tutorialnya sepertinya dan belum membaca tugasnya. Baru tadi pagi jam 8 aja saya lihat tugasnya belum dibaca, jadi dia nggak tahu kalau ada filenya di sini. Baik, cara mengumpulkannya bagaimana? Di sini ada tombol kotak berwarna oranye. Upload answer. Ya, upload answer. Ini diklik saja upload answer-nya. Lalu, cara berikutnya di sini ada kotak description. Ini boleh diisi, boleh tidak. Tapi saran Mr. Agung, kamu isi dengan nama kamu dan nomor absen saja sudah cukup. Kenapa nggak usah pakai kelas? Karena di sini pasti kamu sudah sesuai dengan kelasnya. Mr. Agung tahu kalau Mr. Agung lagi meriksa kelas 3A yang ada nama-nama anak di situ pasti kelas 3A. Itu seperti itu. Lalu mengumpulkan tugas filenya dengan cara mengklik kotak orange unggah ini. Unggah ini diklik, klik. Nah, unggah atau upload. Lalu kamu cari filenya di laptop kamu, di komputer kamu. Disimpan di mana? Di dokumen, di desktop, di mana? Misalnya ini, tinggal diklik aja filenya. Lalu kamu pilih open. Nanti kalau di sini sudah indikatornya sudah biru semua, berarti sudah siap ada di IMSIS, kamu tinggal klik simpan. Simpan deh. Sudah selesai. Nah, ini tadi yang atas ini, yang nomor 2, yang Leon kumpulin sendiri, dia deskripsinya kosong, nggak apa-apa kan, bisa kan walaupun deskripsinya kosong. Ini yang Mr. Agung kumpulin. Kalau Mr. Agung sudah atau gurunya sudah kasih nilai, akan muncul skornya di sini. Kalau gurunya ngasih komentar, akan muncul juga di tugas di sini.
Oke, terima kasih sudah mengumpulkan. Itu ya, itu cara menggunakan pakai komputer. Sekarang Mr. Agung mau kasih tahu bagaimana kalau kamu menggunakan MSIS menggunakan handphone. Please wait. Oke, ini adalah tampilan handphone. Kelihatan di kalian, Elliot? Kelihatan. Oke, good. Yang pertama, kalian cek dulu handphone kalian. Kalau kamu punya handphone sendiri, Aku punya handphone atau iMessage. ya, kalau kamu punya handphone sendiri, oke, terima kasih Elliot, di mute lagi. Kalau kamu punya handphone sendiri, kamu download iMessage ini di Play Store. Nggak tahu caranya, masa sih download game aja kamu jago, masa download iMessage nggak bisa? Kamu klik masuk ke Play Store, ya kan? Nah, lalu kamu boleh ketikkan di situ, betul, iMessage. Nah, nanti muncul yang biru seperti ini. Ini kamu tinggal download. Ya, ini karena Mr. Agung sudah ada terdownload ya sudah. Begitu. Nanti tinggal tunggu, sudah tinggal bisa dipakai. Selanjutnya, nanti akan muncul nih iMessage di sini. Ini tinggal diklik aja iMessage-nya. Ini handphonenya Mr. Agung tapi iMessage-nya punya Leon. Ya. Nah, nanti lihat di sini. Di sini ada jadwal pelajaran. Kalau kamu lupa besok ada pelajaran apa, tinggal diklik aja. Nih, hari ini jam 7.30 Duguting, betul nggak? Jam 8 harusnya agama, tapi karena TIK-nya digabung, agamanya mundur. Ini kelas 3C ya, jadwal 3C. Nanti jam 9.10 harusnya TIK. Lalu ada bahasa Indonesia sampai jam 11.10. Ya, ini ada. Kalau kamu mau tahu jadwalnya. Lalu di bawah di sini ada announcement, pengumuman. Ini bisa dilihat nih. Nih, Jahwon. Jadi nggak harus WA Mr. Agung untuk link Zoom-nya. Jadi Mr. Agung juga kalau ngajar fokus ke link yang nggak baca-baca WA. Nah, buku tugas di sini juga ada. Nih, kalau mau lihat semuanya tinggal diklik aja view all. Sok yang MSIS-nya ada di situ. Tuh, mau lihat yang pengumuman bulan apa kamu ada di situ semuanya. Itu adalah announcement. Sekarang kalau tugas dapat lihatnya dari mana, Mister? Tugas ada di assignment. Nah, ini ada nih, muncul deh. Oh iya, ada tugas. Di sini keterangannya finish, berarti sudah ngumpulin. Ini tinggal diklik aja. Ya. Saya back dulu ya. Mister. Ya. Aku udah dikasih tahu passwordnya sama namanya. Cuman aku pas masukin nggak bisa. Berarti sudah pernah dirubah dan salah. Makanya ditanya dulu, minta tolong. Boleh ke wali kelas, boleh ke Mr. Agung. Tolong reset password saya. Nanti akan dikirim username dan password yang sudah diperbaiki. Jelas? Jelas. Oke, nah sekarang kalau mau mengumpulkan tugas, tinggal diklik aja di sini tulisannya. Nah, nanti kalau mau kirim lagi, tinggal mana ya? Nah, di paling bawah ada upload file. Klik aja upload filenya, cari. Nah, kalau ngumpulin di handphone kan bingung. Filenya ada di komputer, tapi ngumpulinnya MSIS-nya di laptop. Maka lebih baik kamu buka MSIS-nya di. Ini cara pertama membuka MSIS menggunakan aplikasi yang diinstal dari Play Store. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua, kamu boleh masuk dari browser yang ada di handphone kamu. Handphonenya Mr. Agung pakai Chrome juga. Diklik di Chrome-nya. Tuliskan iMessage.com. Good. Lalu kita ketikkan di sini, ditelusurinya. Boleh iMessage.com. Nanti tampilannya akan sama seperti di komputer atau di laptop. Kamu harus sign in dulu.
Nah ini, kamu harus hafal username-nya. Tuh. Lalu sebentar, kalau begini susah. Password-nya masukin lagi. Sign in. Nah, ini cara kalau masuk IMSIS pakai browser, ini langkah-langkahnya sama seperti kalau kita buka dari dari laptop atau komputer. Nah, di sini ada nih. Tinggal klik aja mau lihat apa, tugas ya klik tugasnya. Tuh, sama kan seperti di laptop kan? Seperti di komputer tadi. Nah, tinggal diklik aja spreadsheet-nya. Tuh, ya, tuh ada semuanya. Mau lihat dulu apa yang dikumpulkan? Ada tuh. Ya. Nih lihat. Di loncengnya ada tanda orange, ada angka 1, artinya ada notifikasi baru mungkin. Oh iya, ada link Zoom Meet. Saya belum baca, diklik lah. Nanti akan muncul. Tuh, oh ternyata Zoom-nya, linknya ada di IMSIS. Begitu. Jelas ya? Saran dari Mr. Agung sekarang buat kalian, apabila ada yang tidak kalian mengerti, kalian bertanya sama gurunya, wali kelas lah minimal, begitu ya. Di sini di chat nih ada siapa? Jocelyn. Jocelyn dia lupa email dan passwordnya, gimana cara buat lagi? Jocelyn nggak bisa buat lagi, tapi Jocelyn bisa minta tolong wali kelasnya. Wali kelasnya Jocelyn kelas apa? A, B, C? B, Mister. Nah, berarti Jocelyn bisa minta tolong Mem Cinta. Mem Cinta, Jocelyn lupa username dan passwordnya. Bisa minta tolong. Nanti Mem Cinta akan kirim yang aslinya dulu. Makasih ya, Mister. Ya, username dan password yang asli dari IMSIS. Kalau ternyata Jocelyn ternyata sudah merubah dan masih salah juga, minta tolong lagi. Minta tolong passwordnya di reset. Nanti Mem Cinta akan bilang ke IMSIS atau ke Mr. Agung, tolong resetkan. Nah, makanya kalau paling cepat itu ke Mr. Agung atau langsung ke IMSIS. Mr. Agung yang bisa reset dan teman-teman dari IMSIS yang bisa mereset. Nanti di WA lagi. Ini username-nya, ini passwordnya. Begitu ya, Jocelyn. Oke, Grace. Mau tanya, Grace? Ya. Tadi kan sudah kirim tugasnya, tapi cara tahu tugasnya udah dikirim di mana, Mister? Cara tahu tugasnya sudah dikirim? Nah, coba ya, Mr. Agung buka share lagi screen-nya. Maaf ya, kita agak molor ya. Habis ini pelajaran apa kalian? Agama. Agama itu wali kelas ya? Agama. Oke, sebentar nih Mr. Agung keluar dulu dari sini. Dari sini sebentar ya. Nah, cara kalian bisa lihat sudah mengumpulkan tugas atau belum, itu kalau kamu klik menu tugas. Nah, nanti di sini kan ada tugasnya ya. Kalau dilihat di komputer ini, spreadsheet. Di sini statusnya sudah uploaded. Kalau sudah uploaded berarti tugasnya sudah dikirimkan. Nanti kamu lihat kalau statusnya read artinya atau sudah terbaca artinya gurunya sudah baca. Kalau sudah ada nilainya mungkin akan muncul nilainya. Seperti itu. Kalau di handphone bagaimana caranya? Bentar ya. Mr. Agung ulangi lagi. Kalau melihatnya dari handphone, IMSIS-nya tampilannya seperti ini. Nah, nanti kan masuk ke assessment atau tugas.
Nah, diklik aja di assessment atau tugas. Nah, nih. Kalau approve, ini artinya tugasnya sebenarnya sudah diterima, nggak harus ada perbaikan. Tapi kalau misalnya nanti ada revisi, nanti di sini mungkin harus perbaikan atau revisi. Nah, di sini kalau sudah ada nilainya, ini akan muncul. Nah, di sini statusnya. Ongoing ini artinya masih proses waktu pengerjaan. Kalau terlambat mungkin nanti di sini udah up to date-nya sudah expired atau gimana keterangannya bahasa Inggrisnya Mr. Agung belum paham. One submitted di sini artinya kalian sudah mengumpulkan. Ini sudah selesai tugasnya. Nah, di sini bisa ngelihat dari status di sini. Apalagi kalau mau lengkap lagi di bawah, oh sudah ada nilainya kok, berarti sudah diterima. Begitu. Tapi kalau sudah di sini statusnya sudah submitted, belum ada di sini tandanya juga masih belum terbaca, berarti gurunya belum mengoreksi. Begitu ya, Grace ya. Semoga bisa tambah semakin jelas. Oke. Sama-sama. Oke, sudah jam 9:13. Jadi Mr. Agung cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini yang masih raise hand, apakah masih mau bertanya atau belum diturunkan raise hand-nya? Kate, Candanando, Gracia Putri, atas nama Chuang Yong Ik, mau bertanya atau lupa diturunin? Jose Darel mau nanya? Enggak, Mister. Oke, raise hand-nya turun. Capek itu tangannya begini terus. Kasihan. Saya mau bertanya. Oh, Niel, silakan Niel. Apakah tugas yang untuk dikirimkannya jam 12? Betul, jam 12 siang paling lambat. Oke, Mister, terima kasih. Iya, silakan. Aku kamu ingat animasi? Animenya diutusin. Oke. Tanya, Mister. Siapa itu? Jose. Oh, Jose, silakan Jose. Emang kalau kita udah tatap muka, AMSIS-nya masih berlaku? AMSIS-nya begini ya, sepertinya untuk Mr. Agung ngomong dulu untuk pelajaran TIK ya. Ya. Ezio tolong di-mute dulu. Untuk pelajaran TIK, AMSIS mengumpulkan tugasnya, walaupun nanti kamu belajar di lab komputer, kamu tetap mengumpulkan AMSIS ke AMSIS. Supaya apa? Satu, orang tua tahu belajar komputer apa sih tadi anak saya. Lihat aja di AMSIS, di tugas. Oh ini. Bagaimana caranya Mister? Harus bawa handphone? Nggak perlu. Semua komputer yang ada di lab komputer bisa dipakai untuk internet. Sudah digunakan saat kelas 5 ANBK kemarin. Ya, untuk pelajaran TIK. Ingat, kalaupun nanti sudah tatap muka, pemerintah sebutnya, kita punya cara hidup baru. Protokol kesehatan masih tetap berlangsung. Untuk tugas, ya kan? Absensi masih dipakai walaupun tatap muka. Nilai, untuk melihat nilai, orang tua bisa lihat dari AMSIS. Rapot dikirimnya bisa tetap dari AMSIS juga. Jadi, AMSIS ini bukan ada gara-gara pandemi, bukan ada gara-gara PJJ, ya. Nah, cuman kita baru aplikasikan di tahun ini. Ya, beberapa sekolah sudah memulai sebelum adanya COVID ini. Begitu ya, Jose. Terima kasih sudah bertanya. Oke, terima kasih Pak Mister. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya? Nanti gurunya menunggu tuh. Balik kelas yang lainnya nunggu. Silakan yang lupa password, mumpung sama Mr. Agung nih masih pertama-pertama, nanti kan pasti akan ada surat nih dari sekolah. Mulai tanggal berapa GCR dinonaktifkan terlebih dahulu. Ya, kita akan menggunakan AMSIS. Nah, GCR akan digunakan lagi apabila AMSIS, ya kan namanya buatan manusia ya, AMSIS sedang terkendala. Entah itu servernya sedang perbaikan dan lain-lain, maka kita punya backup di Google Classroom. Ya. Google juga pernah begitu, servernya bermasalah saking banyaknya yang pakai. YouTube juga sama, pernah tuh
berapa jam itu nggak bisa dipakai, muter aja karena saking banyak yang akses. Jadi ya namanya juga buatan manusia ya, pasti ada kekurangannya. Oke, terima kasih kelas 3A sudah 3A, 3B, 3C sudah ikut Zoom. Hari ini tidak ada tugas, tapi bagi mereka yang belum mengumpulkan tugas, silahkan kalian masih punya waktu sampai jam 12. Mr. Agung akan perpanjang sampai jam 9 malam. Oke? Karena takutnya tadi kan saya baru tahu Mister ada tugas. Padahal saya harus belajar pelajaran yang lain. Mr. Agung akan perpanjang sampai jam 9 malam hari ini. Bagi mereka yang belum mengumpulkan tugas. Oke? Nanti habis ini Mr. Agung akan rubah jamnya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Mr. Agung akan lihat schedule-nya. Apakah minggu depan tutorial atau Zoom Meet lagi. Sampai jumpa. Sehat-sehat selalu. Yang belum vaksin, vaksin dulu ya. Bye-bye. Bye-bye, Mister. Bye-bye, friend. Bye, Mister. Atas penjelasannya. Kamu ingat terima kasih. Hah? Kenapa, Han? Aku udah kumpulin tugas dia IMSIS. Hanan fotonya atau filenya? Filenya. Oke, jangan difoto lagi ya, tapi filenya yang dikumpulin ya, Han. Oke. Terima kasih, bye-bye. Bye.